Teacher Lisbeth. How are you today? I hope all of you students are good for today. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran yang ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran yang terakhir di buku kita tema 1 ataupun tema A ya. But before that, let's pray first. Let's pray. Anak-anak teacher, kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hatinya masing-masing. Let's pray. Amen. Alright, my students, thank you. Now, let's start. Kita mulai saja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perkembangbiakan dengan bantuan manusia, menceritakan kegiatan kerjasama di rumah, dan menyelesaikan soal pembagian. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran kita, langsung saja. Nah, Teacher Lisbeth mau bertanya nih. Nah, tahukah kamu bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai namanya stek. Apakah kamu tahu apa itu stek? Langsung saja. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami di pembelajaran sebelumnya kita udah pelajari perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya dengan cara bagaimana? Masih ingat kan anak-anak teacher? Ya, dengan umbi, bisa dengan tunas ataupun dengan spora. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, contohnya dengan cara apa? Stek, mencangkok, dan menempel. Nah, dari perkembangbiakan ini, hari ini kita akan pelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan atau perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Nah, itu dia artinya vegetatif buatan, adanya ikut campur tangan manusia dalam pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Nah, contohnya apa ya? Mari kita perhatikan contohnya menanam dengan stek. Stek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Stek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Stek dapat dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang, tangkai, atau daun. Nah, stek ini terdapat beberapa stek. Ada stek batang, ada stek daun, dan ada stek akar. Nah, ini beberapa contoh daripada stek ya. Nah, kita akan pelajari satu-satu stek batang. Stek batang ini dikatakan memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu dia stek batang. Biasanya stek batang dilakukan dengan jarak 1 ruas jari dari pucuknya untuk tanaman pendek seperti rempah-rempah dan 1 lengan dari pucuknya untuk tanaman yang tinggi seperti singkong. Lalu yang perlu diperhatikan adalah cara memotongnya, yaitu harus miring. Yang kedua adalah stek daun. Stek daun ini merupakan metode penanaman yang dilakukan dengan memotong bagian daun. Biasanya dipotong beserta tangkai daunnya, bukan lembaran daunnya saja, karena biasanya akar akan tumbuh dari bagian tangkai daun tersebut. Contohnya cocor bebek, kaktus, lidah buaya, dan lain-lain. Itu dia cara dalam stek daun. Nah, stek akar. Beberapa tanaman yang bisa tumbuh dari metode stek akar adalah sukun, buah sukun, apel, dan beberapa tanaman hias. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan stek akar adalah jangan sampai penanamnya terbalik. Lalu cara penyemaiannya pun harus sejajar dan tidak terlalu masuk ke dalam tanah, tapi sangat dekat dengan permukaan tanah. Nah, itu dia beberapa cara stek yang boleh kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah cara mencangkok tanaman. Nah, cara mencangkok tanaman boleh kita perhatikan gambarnya.
Pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, ini kita akan coba melakukan pencangkokan tanaman. Nah, kita pilih cabang atau dahan pohon seperti ini dengan ukuran sedang lalu dikupas. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, yang tadi itu kita tutup dengan tanah yang subur dan yang sudah dicampur dengan pupuk. Nah, yang ketiga adalah tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, setelah kita tutup pakai tanah subur tadi, lalu kita tutup lagi. Lalu siram cangkokan setiap pagi dan sore, biasanya akar akan tumbuh pada dalam waktu sekitar sampai 2 bulan. Nah, begitu cara mencangkok sebuah tanaman. Nah, di sini akan kita temukan arti kata-kata baru yang sudah kita baca barusan. Contohnya stek. Stek ini merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, bisa daun, ataupun bisa batang. Yang kata baru yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok ini merupakan membuat cabang atau dahan menjadi berakar, kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Nah, seperti contoh yang tadi. Nah, ini dia cara mencangkok tanaman. Nah, bisa ditutup dengan serabut gitu supaya pertumbuhannya dapat bertumbuh dengan baik. Nah, itu dia cara dalam mencangkok sebuah tanaman. Nah, contoh kerjasama di rumah. Kira-kira anak-anak teacher pernah kerjasama di rumah enggak dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Kira-kira apa ya yang kamu lakukan di rumah yang boleh kamu kerjakan dengan kerjasama? Contohnya bisa menyapu halaman, menyiram tanaman, merapikan kamar, apalagi anak-anak teacher ya mencuci piring, menyapu rumah. Nah, kegiatan-kegiatan ini boleh kamu lakukan di rumah dengan cara bekerja sama. Nah, masih banyak lagi kegiatan yang boleh kita lakukan di rumah. Karena kita tahu tujuan daripada kerjasama itu di pembelajaran sebelumnya teacher sudah jelasin manfaat daripada kerja sama. Salah satunya membuat pekerjaan kita lebih cepat selesai atau lebih ringan. Nah, itu dia manfaat daripada kerjasama. Nah, kali ini kita akan diajak buatlah soal cerita dengan bentuk pembagian 735 bagi 3. Nah, kalau biasanya kita membuat soal cerita di pembelajaran sebelumnya juga sudah pernah. Contohnya nih, ayah memetik 735 buah apel dari kebun. Lalu ayah memasukkan apel tersebut ke dalam 3 keranjang buah yang sama banyak. Berapa jumlah buah apel dalam setiap keranjang? Nah, berarti kita tentukan dulu berapa buah apel yang dipetik. Berapa buah apel yang dipetik, Nak? Ya, 735. Lalu dimasukkan ke dalam berapa keranjang? Ya, 3, berarti dibagi 3. Pertama yang kita kerjakan adalah angka yang paling depan dulu, yaitu angka 7. Berarti 7 dibagi 3 sama dengan, atau 3 kali berapa supaya hasilnya mendekati 7. Berapa, Nak teacher? Ya, that's right, 2. Lalu kita kalikan, 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, kita tuliskan 6. Lalu kita kurangkan
7 dikurang 6, ya 1. Lalu 1 ini kita bagikan. 1 dibagi 3 sama dengan, oke, karena ya ini 1 lebih kecil dari 3, maka 3 ini harus kita turunkan. Nah, menjadi 13. 13 dibagi 3 berapa anak teacher? Berarti 3 kali berapa supaya mendekati 13? Ya, 4. Lalu kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan, ya, 12. Lalu kita kurangkan lagi. 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu kita tulis. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, lalu yang ini, angka yang terakhir kita turunkan 5. Nah, berarti 15 dibagi 3 sama dengan, 3 kali berapa supaya hasilnya 15, yaitu 5. 5 dikali 3, ya 15. Kita kurangkan hasilnya 0. Oke? Paham kan anak-anak teacher? Jadi 735 bagi 3 sama dengan 245. Nah, jadi banyak apel dalam setiap keranjang adalah 245 buah. Oke, anak-anak teacher, silakan dikerjakan. Ayo berlatihnya halaman 120 ya. Let's pray. Semua anak-anak teacher berdoa di dalam hatinya masing-masing. Amen. Okay, for all of my students, until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.